usia pernikahan dan hari bahagia lainnya, serta jemaat yang ada dalam pergumulan, doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah di saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta JM Rehata. Dan ibadah jam 6 sore akan dilayani oleh Pendeta Lisa Tetelepta dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Kedua, pembacaan firman terbaca dalam kitab Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Tiga, majelis jemaat menyampaikan bahwa dalam ibadah minggu 8 Februari 2026 pukul 09.00 WIB di gereja Piniel akan dilaksanakan baptisan kudus bagi seorang anak, yakni Savon Giana Swakakuni. 4. Majelis jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan pelantikan panitia persidangan jemaat ke-39 Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas tahun 2027. 7. Pesan-pesan sidang. Pesan-pesan sidang persidangan ke-38 Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas dalam terang tema anugerah Allah melengkapi dan meneguhkan gereja menuju satu abad, dan subtema layanilah Tuhan, layanilah umat dengan tekun sesuai kasih Allah. Persidangan ke-38 Jemaat GPM Kategorial TNI AD Piniel Bentas menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. 1. Kepada majelis jemaat agar menyadari bahwa seluruh pelayanan gereja yang dimungkinkan oleh anugerah Allah yang melengkapi dan meneguhkan jemaat, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan dilaksanakan dengan penuh kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan pada tata gereja dan peraturan gereja Protestan Maluku. 2. Kepada seluruh pelayan khusus agar melayani umat dengan tekun dan rendah hati, setia kepada Allah, mengedepankan pelayanan yang berorientasi pada pengembalaan, penguatan iman, dan kesejahteraan warga jemaat dalam menghadapi tantangan kehidupan bergereja menuju satu abad. 3. Kepada warga jemaat agar terus hidup dalam persekutuan yang rukun dan bertanggung jawab serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan dan pelayanan jemaat sebagai wujud syukur atas anugerah Allah yang terus menyertai dan meneguhkan gerejanya. 4. Kepada pelayan agar mengembangkan program pelayanan yang terencana, kontekstual, dan memberdayakan dengan semangat melayani umat secara tekun sesuai kasih Allah, serta tetap berada dalam koordinasi majelis jemaat. 5. Kepada seluruh jemaat dan mitra pelayanan agar terus memelihara kerjasama dan relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari kesaksian gereja yang diteguhkan oleh anugerah Allah di tengah masyarakat. Kiranya pesan-pesan persidangan ini menjadi arah dan penguatan bagi seluruh warga jemaat dalam melanjutkan pelayanan menuju satu abad kehidupan perjalanan gereja Protestan Maluku. Kedelapan, penerimaan persepuluhan pada ibadah minggu 25 Januari 2026 sebesar Rp11.310.100 dan jumlah persepuluhan bulan Januari 2026 sebesar
Rp294.100. 9. Panitia Pembangunan Pastori Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari satu keluarga di sektor Anggrek, unit 2 uang sebesar Rp1.500.000. 2. Seorang anak di sektor Kenanga unit 1 uang sebesar Rp30 juta. 3. Ibu Erna Noya di sektor Melati uang sebesar Rp5 juta. 4. 14 saksemen dari 7 sektor pelayanan. Atas pemberian dan sumbangan untuk menopang pelayanan kami ucapkan terima bagi calon suami istri Saudara Krisno Lilihata dan Saudari Diana Sihaya. Kedua saudara adalah anggota jemaat GPM Tungu Klasis Pulau-Pulau Aru. 2. Pada tanggal 18 Februari 2026 bagi calon suami istri Saudara Immanuel Merets Patepeluhu, anggota jemaat GPM kategorial TNI AD Penil Bentas, dan Saudari Donika Amrosila, anggota jemaat GPM Watludan Klasis Masohi. Para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembelaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan dimaksud. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan. Yang pertama, dari Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala, panitia penerimaan peserta didik baru SMP Kristen Rehoboth Ambon, bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 SMP Kristen Rehoboth Sitanala Learning Center telah membuka sistem penerimaan murid baru gelombang pertama. Oleh karena itu, bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah menengah pertama dapat mendaftarkan diri secara Jumat pukul 7.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB. Kedua, pemberitahuan dari pemerintah Kota Ambon, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di wilayah Kota Ambon, serta menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Ambon nomor 10 tahun 2025. Maka dengan ini akan diadakan kegiatan vaksinasi rabies gratis. Untuk itu mohon seluruh warga jemaat dapat berpartisipasi aktif dalam program dimaksud. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama bulan Januari sampai dengan Juli 2026. Apabila Bapak Ibu menginginkan vaksinasi rabies gratis ini, maka dapat menghubungi Dokter Hewan Ebenezer Luik, nomor HP 0812 16 28 37 21. Penyakit rabies ini sangat berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu, partisipasi Bapak Ibu dalam program dimaksud sangat penting untuk melindungi kesehatan hewan peliharaan Anda, keluarga dan lingkungan sekitar. Demikian disampaikan. 12. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian 2 Sobat Lama nomor 136 bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai ibadah dengan Tuhan dan sesama. Di saat ini Tuhan Yesus
memberkati. Salam. Jam sembahyang yang kudus. Jam sembahyang yang kudus. Bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman Dia beri serah. Duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita beribadah kepada Allah. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Dengarlah nats pembimbing yang terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Nama itu perteduhan bagi jiwa yang keluh. Indahlah
amat kuat. Nama itu amat kuat, dan olehnya kau menang atas musuh yang berbuat susah dengan angkat perang. Bintanglah namamu, perlindungan yang baru. Bintanglah namamu, perlindungan yang baru. Jemaat silakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengakui bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, kami mengaku bahwa alam ciptaan-Mu semakin rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Ampunilah kami yang lalai menjaga dan melestarikan alam ini. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya Allah, bagi kami yang masih mementingkan diri sendiri, kelompok dan membenci cinta kasih, ampunilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami.
Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus, dan tempat disediakanlah padamu oleh Yesus. Baik malam bernyanyilah, puji Yesus Tuhannya, oleh Engkau pun pegang kekasih-Mu Yesus. Untuk petunjuk hidup baru jemaat silakan berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Semua pun kecil besar carilah akan Yesus. Semua pun kecil besar carilah akan Yesus, supaya hati kita
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman ini. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala yang telah kudengarkan dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini, kata firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, Shalom. Tidak terasa kita sudah ada di anak tangga yang kedua di tahun pelayanan yang baru, bulan Februari tahun 2026. Banyak cerita-cerita tentang kebaikan Tuhan yang kita semua alami sepanjang tahun 2025. Dan kisah itu kemudian menguatkan kita untuk meniti hari-hari hidup di tahun yang baru. Anak tangga pertama berisikan begitu banyak cerita yang membentuk kisah. Kisah itulah yang membuat kita bertahan bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang senang, ada yang susah. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban-beban pergumulan hidup. Itulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebab orang yang percaya, yang memegang ketetapan-ketetapan Allah di dalam Kristus adalah orang-orang yang berjalan menghadapi tantangan.
bukan orang-orang yang lari dari tantangan itu. Sebab orang-orang yang percaya diberi kuasa. Sebab orang yang beriman diberi penyertaan. Karena itu jangan kaget ketika Injil Kristus itu kemudian ditebarkan. Ada banyak tantangan. Yesus dikhianati oleh para muridnya. Petrus batu karang yang teguh goyah. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Itulah tantangan secara internal. Secara eksternal kemudian mereka merasa bahwa Yesus itu tandingan. Herodes merasa terganggu. Karena itu Herodes berupaya untuk membunuh Yesus dengan dalil dan cara apapun. Padahal Pilatus kemudian membasuh tangannya. Sebab Pilatus tidak mendapatkan sedikit pun kesalahan. Itu Injil. Dan ketika Yesus terangkat ke surga, Yesus menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Allah yang kudus. Roh itu Allah. Allah itu tidak kelihatan, dan Allah itu diam dalam hati, tubuh, roh, dan jiwa orang-orang yang percaya. Karena itu ketika saudara-saudara dan saya dibaptis, roh itu diberikan oleh Allah dan tinggal diam, yang akan menentukan, yang akan menuntun, dan akan mengarahkan setiap pribadi yang percaya kepada Kristus untuk tetap bertahan di tengah situasi yang rumit. Itulah kekristenan yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara kekasih Kristus, 11 anak tangga akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu tersenyumlah ketika ada tantangan. Tersenyumlah dan bersukacitalah ketika saudara-saudara diberi tanggung jawab oleh Allah. Sebagai ayah harus menjaga kehormatan keluarga. Mengajarkan Taurat-Taurat Tuhan dan firman Tuhan kepada anak-anak diceritakan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Supaya itu menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Sebab mereka tidak selamanya hidup dalam didikan orang tua, dalam keluarga. Tetapi mereka akan keluar di dunia yang berbeda, yang keras. Karena itu anak-anak itu harus dilengkapi dengan pergumulan yang khusus dari seorang ayah. Karena itu seorang ayah dalam tanggung jawabnya sebagai seorang imam dan raja harus benar-benar takut Tuhan. Seorang ibu juga harus menjadi seorang perempuan yang takut Tuhan. Supaya firman-firman Allah, ketetapan-ketetapan Allah itu ketika didaratkan di tengah-tengah kehidupan anak-anak itu, karya Roh Kudus itu menguatkan mereka di tengah-tengah perjalanan hidup. Itulah hidup. Itulah hidup sebagai orang percaya. Karena itu jangan takut dengan tantangan dan badai dunia ini. Sebab Yesus mengingatkan, jangan takut kepada realitas yang akan menyakiti tubuhmu, tetapi tidak bisa mengambil roh dari Allah dalam kehidupannya. Karena itu masa ini adalah masa kerja Roh Kudus. Yesus sudah terangkat ke surga. Yesus mana yang orang bilang datang dan berjumpa di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu? Apakah di dalam Alkitab menjelaskan tentang itu? Yesus naik ke surga dan menjanjikan para murid bahwa aku akan memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang hidup bersama-sama dengan saudara-saudara.
memberi kekuatan di tengah-tengah kita lemah, memberi arah ketika kita salah jalan. Karena itu, mujizat akan terjadi kalau orang hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena itu saat ini kerjanya kerja Roh Kudus. Mujizat itu terjadi bagi orang-orang yang belum percaya. Ya, karena murid-murid bertanya kepada Yesus ketika itu, mengapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan? Mengapa mesti ada mujizat? Karena itu akan waktu dan masa. Orang yang percaya harus seperti Thomas. Orang yang belum percaya harus seperti Thomas. Lihat, rasakan, dan alami baru percaya. Tetapi orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan yang lain bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena itu, tidak semua orang dipilih untuk tugas-tugas itu. Tidak semua orang dipilih untuk melayani Tuhan punya pekerjaan. Ada orang yang harus berdoa. Ada orang yang harus mengajar. Ada orang yang harus berkhotbah dan ada orang yang harus bersaksi. Bagaimana saudara-saudara dan saya bisa bersaksi kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah mengalami? Ya. Bagaimana orang mau menceritakan tentang penyakit yang ganas, tetapi dalam pergumulan dan kuasa Allah itu terjadi dan dia sembuh. Ketika ada tantangan-tantangan dalam pergumulan kehidupan keluarga, terancam perpecahan dalam kehidupan keluarga, ketika kita berdoa dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan dan kuasa Allah itu berlaku, sehingga saudara-saudara dan saya bisa bersaksi. Ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan-pergumulan yang berat, disitulah kita menceritakan tentang kuasa Allah. Karena itu orang yang benar-benar membangun hubungan dengan Tuhan akan tersenyum melihat sandiwara dan sinetron. Ya. Orang-orang yang benar-benar menjalin hubungan dengan Tuhan, mereka akan melihat bagaimana Tuhan membuka tabir-tabir dan pintu-pintu yang berabad-abad itu terbuka supaya masuk kuasa Allah dan terang itu masuk dalam perjalanan hidup orang percaya. Karena itu orang yang ingin melihat Allah bekerja, dia harus benar-benar merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sebab kepintaran, kekayaan, jabatan adalah milik Allah. Yang Allah percayakan untuk kita, semua talenta Allah percayakan untuk kita, supaya dari kehidupan kita nama Tuhan katong cerita tentang kebaikan, bukan cerita tentang kehebatan kita. Kebesaran orang Maluku, kebesaran marga itu dulu yang belum kenal Tuhan. Kalau orang yang suka kenal terang, semua yang mereka ceritakan cuma satu. Semua karena Tuhan pun baik. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Katong ni siapa? Sampai pekerjaan yang suci ini anto kasih por katong. Katong dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani orang banyak dalam kehidupan. Masa sekarang nih susah sekali. Sebab orang mau kerja di Tuhan pun pekerjaan ini kadang-kadang dong hitung dong pun waktu. Ya, laba kah rugi, untung keseng. Ya. Tapi Tuhan bilang beta dalam firman ini ayat 16 dan 17, beta pilih ale, bukan ale pilih beta. Beta pilih ale supaya ale pi jadi berkat. Sebelum ale jadi berkat, beta didik ale supaya ale tahu. Untuk mendapatkan berkat,
Ada banyak jalan menuju ke arah itu. Karena itu orang yang hidup di dalam Kristus, dia harus memiliki jiwa berkorban. Ya, bagian firman Tuhan ini bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Karena itu hari ini jemaat ini datang per Tuhan karena hari Minggu. Dan hari Minggu ini juga kesempatan yang Tuhan kasih untuk ketong lihat itu. Ketong lihat tentang Tuhan pun baik dan mewakili jemaat ini, sektor teratai diberi kepercayaan. Ingat, bukan pendeta pilih dong, tapi Tuhan yang pilih. Karena itu kerja per Tuhan, bukan kerja per manusia. Apa yang ada di dalam pelayanan gereja ini jangan pernah bekerja kepada manusia. Sebab itu karat dan ngengat, hambar tidak dapat apa-apa. Kerja per Tuhan. Sebab apa yang ketong kerjakan akan kembali ke ketong. Ya, Kolose pasal 3 su bilang, ketong kerja per Tuhan, bukan per manusia. Dan setiap pekerja yang ada di dalam bidang, dalam altar Tuhan dan juga di dalam pelayanan gereja ini, ale dan beta pun berkat suada. Semua orang yang bekerja bagiannya telah disediakan. Karena itu kerja saja. Kerja saja sebab Tuhan telah menyediakan dalam kerendahan, dalam ketakutan dan mencari kehendak Allah. Sebab yang meninggikan diri akan direndahkan. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan mencari kehendak Allah di dalam setiap kepercayaan dan panggilan serta pilihan Tuhan. Cari Tuhan pun mau. Jangan ikut manusia pun mau. Jangan cari kepujian dunia ini, cuma sementara. Cari sesuatu yang kekal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Karena itu, apa yang telah terjadi sampai dan saudara-saudara datang di sini, semuanya itu hanya karena kasih karunia. Kasih karunia dari Allah yang memilih saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara jangan ragu-ragu. Ya, dulu waktu masih kacu-kacu tuh, katon dari luar kota, dari Galala, lewat jembatan, naik semua sampai di asrama Brimob situ. Ada tulis, ragu-ragu, mundur. Betul tuh? Ragu-ragu mundur. Sebab orang yang mau bekerja di dalam Tuhan ini tidak boleh khawatir. Sebab firman Tuhan itu bilang kalau orang khawatir itu dia sama ada di dalam perahu. Masih ini saya jalan, ombak putar dia kiri kanan saja, saya tahu mau pergi mana. Karena itu fokus kita untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya meyakini bahwa Allah itu maha kuasa. Sumber segala sesuatu. Karena itu firman Tuhan yang lain bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka saudara-saudara akan mendapat. Kan itu saudara-saudara ketika dipilih dan dikasih kepercayaan oleh Tuhan melalui gereja ini, kerja saja. Kerja saja. Sebab nanti untung besar. Untung itu bukan par ketong, tapi kerja ini kerja par orang banyak. Sebab kasih itu yang pertama itu kasih kepada Tuhan Allah, kasih sesama dan seluruh hasil ciptaan. Dong kerja para 6 sektor yang lain-lain. Karena itu kerja dengan hati yang bersih. Saya boleh baku marah, ya. Ibu-ibu jangan bikin perencanaan baju menyala terlalu. Sepatu seragam, ya. Sepatu seragam, baju seragam.
Lalu terakhir baku marah. Gereja nih selalu bilang ingatan unggah hari. Makan apa adanya, pakai apa adanya. Semboleh lebih, semboleh kurang. Ya, jangan sampai kaget begini, model rambut semua sama, wah itu bahaya itu. Ya, sepatu seragam, baju seragam, bibir merah juga seragam, wah itu bahaya itu. Ya, kalau ada waktu untuk kasih per Tuhan, kasih saja. Katon cari per Tuhan, kasih per Tuhan. Semboleh berupaya ambil dari situ. Sebab itu Tuhan pembagian. Ya, ale dan beta pembagian suada. Firman yang bilang, bukan beta yang bilang. Firman yang bilang, kerja bukan per manusia, kerja per Tuhan. Setiap orang yang bekerja, upah siap. Kerja saja. Akan pun waktu ada. Dari kerja itu kita akan lihat bahwa anak cucu keluarga itu akan diberkati. Itu bukan cerita perlente. Orang yang hidup beriman itu orang yang tidak ragu-ragu. Semua hal baik untuk tugas-tugas pelayanan itu saudara-saudara akan diberkati. Nanti lihat saja. Semuanya akan teruji. Bagi orang-orang yang tidak setia, setengah hati untuk melayani Tuhan, nanti lihat dia pun keluarga. Nanti lihat dia pun keluarga. Kerja pelayanan itu akan begitu. Karena itu kerja sungguh-sungguh. Supaya akan jadi berkat per orang banyak, tapi juga jadi berkat untuk ketumpung keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seorang yang dipanggil oleh Tuhan, ingatan. Jangan hasil katong rencana. Lalu katong lupa berdoa. Karena itu setiap kali seluruh aktivitas yang dibicarakan dalam tugas panitia, dalam kehidupan keluarga, setiap waktu, setiap jam, jangan lupa berdoa. Sebab apa? Orang yang berdiri memegang panji Kristus dan dikibarkan itu keluarganya akan diserang. Orang yang bicara tentang kebenaran, memberitakan Kristus yang tersalib itu, ingat, ada kerajaan surga, ada kerajaan neraka. Kegelapan itu. Jadi kalau dia sulia katong hidup bersatu bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan, nanti dia kas bakal edom. Ingatan ibu-ibu, baik-baik, jaga mulu, ya. Bapak-bapak jangan mendukung ibu-ibu punya mulut yang cerita-cerita yang kurang bagus, ya. Cerita-cerita yang ketum bangun adalah cerita yang konstruktif dan dinamis. Bangun kekuatan jemaat ini dengan takut akan Tuhan. Kerja per Tuhan itu. Kalau dulu sekolah minggu katonde orang tua, mangkali anak-anak sekarang itu jarang menyanyikan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar sondor gaji. Selalu manise. Jangan sampai akan sekarang ini akan mulai terdegradasi. Ingatan kerja. Kerja sampai batas kekuatan. Kerja jangan simpan tenaga. Kerja sampai batas kekuatan. Sebab pada waktu kita batas kekuatan kita lemah, disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Tuhan tahu. Speed ini dia 200 PK baru lari 150. Tuhan tahu. Karena itu lari 200. Supaya selebihnya Tuhan kasih kecepatan. Ya, tidak boleh khawatir tentang hidup ini. Apa yang kita alami, kesakitankah, apakah kesakitan dan pergumulan hidup dan beban-beban hidup yang berat itu melebihi kuasa dan kekuatan Allah? Saudara-saudara, tidak. Kuasa dan kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu lebih besar daripada kita punya masalah dan kesakitan itu.
Karena itu tetaplah bertahan di tengah-tengah situasi yang sukar. Untuk saudara-saudari dari sektor teratai, saudara-saudara dipilih untuk tugas itu. Kerja baik-baik. Sebab orang yang berjalan dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan dengan sambil menangis dan menabur benih akan melihat bagaimana Allah bekerja di tengah situasi yang sulit. Itulah yang saudara-saudara dan saya beritakan. Sebab firman Tuhan yang lain bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Semua orang bisa bicara firman Tuhan, tapi belum tentu semua orang bisa biarkan. Hari ini firman Tuhan bilang, ingatan saling mengasihi. Mengingatkan dan menegur adalah jalan kita mengasihi. Sebab kalau kita tidak mengingatkan, katong surasa dan anggap itu betul. Kalau orang tua bilang, ingatan dengar. Kalau orang tua bilang susah dengar, lalu siapa yang mau bilang supaya dengar? Mari kerja saja. Mari saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari kerja baik-baik. Kerja kesetuju bahwa di dalam kesederhanaan itulah kita bersaksi tentang Tuhan punya baik. Kerja di tengah kekompakan dan kesolidan itu adalah menunjukkan bagaimana kita hidup sebagai tubuh Kristus yang tidak bisa dipecah-pecahkan. Kerja saja. Kerja sampai waktunya saudara-saudara akan mengecap dan mengalami bahwa Allah yang kita imani dan sembah adalah Allah yang hidup. Dari kehidupan saudara-saudara di sektor teratai, orang akan belajar tentang bagaimana orang yang mengandalkan Kristus. Saudara-saudara, orang-orang yang pertama melakukan hal itu di sepanjang 7 tahun. Karena itu keteladanan hidup di dalam Kristus itu penting. Pertemuan-pertemuan dalam pergumulan setiap waktu sebagai panitia dan pelayan itu sangatlah penting. Itu penting sebagai kekuatan bagi kita menjalani hidup ini. Yang terakhir, pesan firman Tuhan, jangan lupa bahwa Yesus menyebut kita sahabat. Sahabat itu lebih dari saudara dan teman. Semestinya beliau menyampaikan bahwa beliau adalah Tuhan dan kita hamba-hambanya. Tetapi beliau melepaskan itu dan memanggil kita sahabat. Karena itu hari ini dan hidup-hidup kita ke depan, jangan lupa yang kita kerjakan dan kita layani adalah sahabat kita, bukan orang lain. Sahabat kita akan menyertai kita dalam keadaan susah dan senang. Sahabat kita akan menyertai kita di tempat kerja, di rumah. Sahabat kita akan memberi kekuatan kepada kita ketika kita lemah. Itu sahabat. Karena itu pilihan Allah tidak pernah tidak tepat. Karena itulah carilah semuanya di dalam kehendak Allah. Carilah semuanya sebagai orang-orang yang dipercayakan di tengah-tengah jemaat ini. Ingatlah selalu, kasih Kristus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan akan datang. Tetaplah setia memegang janji yang pernah saudara-saudara sampaikan kepada Tuhan, para pelayan keluarga dan jemaat. Setialah sampai akhir, supaya pada waktunya Allah akan menganugerahkan kepada saudara-saudara dan saya mahkota kehidupan. Amin.
Saudara-saudara, mari kita menyanyi dua sahabat lama nomor 133 baitnya yang pertama. Nikmat maha Tuhanku, aku puji berseru. Kita ada di dalam pengakuan iman. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sambil berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ranting Kenanga. Shalom Jemaat, saat ini kami dari Ranting Kenanga akan memuji Tuhan, dan pujian yang akan kami bawakan ini berjudul The Blessing, yang adalah doa yang akan dinyanyikan tentang kasih setia Tuhan yang menyertai kita generasi demi generasi sesuai Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita semua, dan mari kita terima berkat Tuhan ini dengan hati yang terbuka.
Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Dengarlah anjuran. Tuhan telah mengaruniakan hidup dan berbagai berkat bagi kita. Semua pemberian Tuhan itu mesti digunakan demi kemuliaan-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan harta benda pemberian-Nya. Sambil kantong-kantong persembahan diberikan, kita iringi dengan nyanyian jemaat dari 2 sahabat lama nomor 107 dan 2 sahabat lama nomor 108. Dulu dan sekarang. Dulu cuma berkat, sekarang aman. Dulu cuma rasa, sekarang budiman.
jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, kita ada di dalam acara pelantikan panitia persidangan jemaat ke-39 yang didahului dengan pembacaan surat keputusan. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Surat keputusan nomor 01/Escape/KPA Datar JPB _1/02/2026 tentang pengangkatan panitia persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2027. Dalam rahmat Allah Bapa, Putra Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas menimbang: 1. Bahwa persidangan jemaat adalah lembaga pengambilan keputusan tertinggi di tingkat jemaat yang diselenggarakan setahun sekali. 2. Bahwa untuk mendukung majelis jemaat secara teknis dalam pelaksanaan persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas Ambon di tahun 2027, maka perlu dibentuk panitia persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas di tahun 2027. 3. Panitia persidangan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas. Mengingat 1. Tata Gereja Gereja Protestan Maluku bab 2 pasal 5 ayat 6 dan bab 6 pasal 16 ayat 1. 2. Ketetapan Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 2 tahun 1983 tentang pola organisasi Gereja Protestan Maluku. 3. Peraturan Pokok Gereja Protestan Maluku tentang Jemaat bab 7 pasal 13 dan 16. Memperhatikan 1. Keputusan persidangan ke-38 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2026. 2. Rapat Majelis Jemaat tanggal 30 Januari 2026 memutuskan menetapkan: pertama, membentuk dan mensahkan panitia persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas tahun 2027 dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, panitia persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas bertugas untuk mempersiapkan dan mengatur hal-hal teknis pelaksanaan sidang jemaat serta bertanggung jawab kepada Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas.
Ketiga, Panitia Persidangan ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas dinyatakan selesai masa kerjanya setelah seluruh tugas panitia rampung dan laporan pelaksanaan disampaikan kepada majelis jemaat. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 1 Februari 2026. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Ketua Pendeta J.M. Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Tembusan 1. Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Maluku Pulau Ambon. 2. Masing-masing anggota panitia untuk dilaksanakan 3. Arsip. Lampiran surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas nomor 01/SK/KPA datar JPB _1.1/02/2026 tanggal 1 Februari 2026 tentang susunan personalia panitia persidangan jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas tahun 2027. 1. Pelindung _penasehat Ketua Majelis Jemaat. 2. Ketua Panitia Ibu Tabita Elat Patian. 3. Wakil Ketua 1 Bapak Robert G. Watimena. 4. Wakil Ketua 2 Bapak Jelvis Leha. 5. Sekretaris Bapak Yusuf Lewir. 6. Wakil Sekretaris Ibu Sani G. Leha Mantou. 7. Bendahara Ibu Julian Sesa Linggar. 8. Wakil Bendahara Ibu Josefina E. Dahoklori Lumalesir. 9. Seksi Persidangan dan Acara Ketua Ibu Fenska P. Syauta. Anggota 1. Nona Anastasia Elvira Weno. 2. Saudara Sors M. Rahabinan. 10. Seksi Kesekretariatan 1. Nona Luciana Francina Dias. 2. Nona Juniet T.M. Pasumain. 3. Saudara Jovian Delvi Lesnusa. 4. Saudara Jeriho Ruhupesi. 11. Seksi Usaha Dana Ketua Ibu Magdalena Juliana Weno. Anggota 1. Ibu Margarita Titalei Patikawa. 2. Bapak Martin Luther Risamena. 3. Ibu Tresye Dulan Lebit Limba. 4. Ibu Tabita A. J. Haumahu Patile. 5. Ibu Bace Wang. 6. Ibu Jenita Stella Suakakone Latumeten. 7. Ibu Ellen Mainake Matulesi. 8. Ibu Linci Marta Onaola. 9. Ibu Magdalena Lekatompesi. 10. Ibu Marceline Yvonne Weno. 11. Saudara Cornelis Benjamin Titawail. 12. Bapak Rizky Ariando Lopati. 13. Bapak Hendrik Set Sabantar. 14. Bapak Brigel Waliana. 15. Bapak Britles S. Liubana. 16. Bapak Dones Dilon Gomis.
17. Saudara Victor Dani Was. 18. Nona Indayanti Sanggel. 19. Nona Kristi Beverly Risamena. 20. Nona Luna Diles Nicholas. 21. Nona Santari Priscilia Lesnusa. 22. Ibu Hasna Hasmiwati Nugrahini Orno Ugar. 12. Seksi perlengkapan. Ketua Bapak Janet Hendra Patiasina. Anggota 1. Bapak Roberto Syauta. 2. Bapak Philip Was. 3. Bapak Jerry Pais. 4. Bapak Richard Swakakone. 5. Saudara L. Tahapari. 6. Bapak John Nirahua. 7. Bapak James Tahapari. 8. Bapak Reinhard S. Telusa. 9. Bapak Erlando Romalio Laileru. 10. Saudara Valentino Daniel Elat. 11. Saudara Juan Almendo Risamena. 12. Ibu Andrea Bernard. 13. Ibu Rizka Veranda Sopakua. 14. Ibu Kristi Julia Tetawail. 15. Nona Clara Austin Elat. 16. Nona Ellen Olivia Tutupari. 17. Nona Magdalena Leha. 18. Nona Jenny Ruspana. 13. Seksi konsumsi. Ketua Ibu Theodora Liubana. Anggota 1. Ibu Agustina Swakakone Sesa. 2. Ibu Margareta Risamena Bernard. 3. Ibu Alestina S. Tahapari Liubansoan. 4. Ibu Vini Febrianti Laileru. 5. Ibu Sandy Laura Pais Lewerisa. 6. Ibu Ferderica Ruspana Tuapatinaya. 7. Ibu Lucy Sowala. 8. Ibu Agnes Chelsea Tahapari Elat. 9. Ibu Titi Ansera Sairatu Lelatobur. 10. Ibu Yani Yoksesia Manuhutu. 11. Ibu Jen Kaihatu. 12. Ibu Mimi Haumahu. 13. Ibu Popi Umersuni. 14. Ibu Yosina Lopati Manjanga. 15. Seksi Kesehatan. Ketua Ibu Santi Was Dahoklori. Anggota 1. Nona Welinda Was. 2. Nona Kesia Liubana. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 1 Februari 2026. Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Ketua Pendeta JM Rehata SSI. Sekretaris Penatua M. Weno. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah dibacakan namanya atau yang terlewati, saya undang berdiri. Kita ada di dalam akta pelantikan. Saudara-saudara jemaat kekasih Kristus, berdasarkan surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Benteng Atas
nomor 02/skep/MJ datar JPB D.14/02/2026 yang baru saja dibacakan. Maka sebagai hamba Yesus Kristus dengan ini, saya melantik saudara-saudara sebagai panitia persidangan Jemaat ke-39 Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas di dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kepada saudara-saudara yang baru dilantik, ingatlah bahwa tugas saudara-saudari tidaklah ringan. Karena itu, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi senantiasa meminta pertolongan dari Allah yang telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk tugas ini. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 3. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Filipi pasal 2 ayat 14. Karena itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Untuk tugas itu, arahkanlah seluruh hati dan hidup saudara-saudari kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara-saudari, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita tenang. Kita ada dalam doa syafaat. Saya berharap tidak ada orang yang ke kamar mandi dan tidak ada orang yang bercerita di dalam rumah gereja ini. Sebab di sini bukan tempat cerita. Saya ulang sekali lagi, saya berharap tidak ada orang yang keluar sementara berdoa. Dan tidak ada orang yang cerita di dalam rumah Tuhan. Mari kita tenang dan kita berdoa. Di hadapan Tuhan Allah yang hidup, sebagai umat Tuhan dan para pelayan yang takut kepada Tuhan Allah, kami datang di rumah Tuhan ini memuji dan membesarkan nama-Mu, karena kami mengalami kuasa dan kekuatan Allah ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami berbeban berat, dan ketika kami putus asa dan khawatir. Terima kasih Tuhan telah mempertibakan kami di tahun baru, tahun 2026. Dan anak tangga yang pertama di bulan Januari telah kami lalui. Dengan begitu banyak cerita. Karena itu kami sadar sebagai manusia, kami terbatas. Biarlah Tuhan mengampuni kami umat Tuhan dan para pelayan. Jangan Tuhan perhitungkan seluruh kealapan kami, seluruh kelemahan kami. Dan biarlah Roh-Mu menguatkan kami dan menuntun kami, memberi kami semangat hidup dalam cinta kasih Kristus untuk tetap memuliakan nama-Mu. Pegang tangan umat Tuhan dan para pelayan. Biarlah di dalam cinta-Mu kami memasuki hari-hari hidup kami di usbu baru, di bulan yang baru, di bulan Februari. Karena itu sebagai umat Tuhan dan para pelayan yang beribadah di saat ini, kami serahkan kehidupan umat Tuhan, kecil, besar, tua, muda, sampai kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibu. Anak-anak yang ada di tanah-tanah rantau, janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang asing di negeri ini, anak-anak Tuhan yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, anak-anak Tuhan sebagai penyandang disabilitas. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai umat Tuhan dan para pelayan
mulai dari sektor Anggrek, Melati, Mawarsaron, Kenanga, Bakung, Dahlia, dan Teratai ke dalam tangan Tuhan Allah. Jaga, pelihara, dan lindungi kami. Berperanglah menggantikan kami, ya Allah, ketika serangan-serangan itu datang dan ingin menghancurkan kehidupan umat Tuhan dan para pelayan. Kami percaya Allah yang kami imani dan sembah, Allah yang tidak tidur, yang akan menjaga dan melindungi umat Tuhan, menghalaukan daripada kehidupan kami segala susah, celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia, dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia, kemalangan, bencana alam, gempa bumi, sampai kepada bayang-bayang maut. Tuhan Yesus, jauhkan itu dari kehidupan kami. Jika ada amarah dan dendam, kebencian menguasai jemaat ini, ada rencana rancangan jahat manusia yang ingin memporak-porandakan persekutuan jemaat ini, Bapa, jemaat ini Tuhan punya. Karena itu sebagai hamba Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan jemaat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Bapa, gadamu dan tongkat-Mu akan mengimbur kami umat Tuhan dan para pelayan. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan Allah bekerja, menyatakan kuasa dan kekuatan di tengah-tengah pergumulan umat Tuhan ini, Bapa. Jangan biarkan dunia ini mempermainkan umat Tuhan dan para pelayan. Jangan, Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu, dan biarlah dari kehidupan amat di tengah-tengah jemaat ini dan para pelayan, nama Tuhan Allah senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa bagi umat Tuhan yang datang. Bapa kenal mereka. Seluruh beban, pergumulan, doa, pinta dan harapan mereka, hamba-Mu serahkan untuk Tuhan. Hamba-Mu minta Tuhan mendengar mereka. Tuhan menjawab mereka seturut cinta dan sayang-Mu bagi kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga, anak-anak cucu. Dari tengah-tengah kehidupan jemaat ini yang sementara ini di tanah-tanah rantau, Bapa berkati seluruh perjalanan kehidupan mereka. Kami minta itu kepada Bapa di surga. Jadikanlah mereka berharga di mata-Mu, ya Allah. Kami juga berdoa di saat ini secara khusus. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyembuhkan hamba Allah, Pendeta Toce Tetelepta, yang sementara ini dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami, kasih kesehatan dan kekuatan, terutama iman yang teguh supaya beliau tetap hidup, jadi sombar, tetapi juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Kami juga datang di hadapan Tuhan, menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan dari persekutuan keluarga besar sektor Teratai yang baru saja menerima tanggung jawab ini. Ibu Ketua Panitia bersama dengan rekan-rekan, Ketua-ketua seksi bersama dengan rekan-rekan, Tuhan memberkati mereka. Kami percaya berkat Allah itu akan menuntun mereka untuk tugas-tugas itu. Berbagai nasihat, berbagai petuah telah dilakukan. Tuhan tanamkan itu dalam loh hati batin mereka, supaya mereka jadi contoh dan teladan bagi kehidupan jemaat ini. Supaya kami mengingat bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kekurangan dan keterbatasan kami. Jangan biarkan anak-anakmu memiliki iman yang longgar. Jangan biarkan mereka khawatir Tuhan. Ini Tuhan punya pekerjaan. Karena itu Tuhan tidak mungkin mempermalukan umat Tuhan dan para pelayan. Biarlah mereka kerja di dalam kesetiaan, di dalam takut akan Tuhan, supaya daripada kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Nyanyian kami, persembahan hidup dan diri kami, orang-orang yang memberi untuk menopang tugas-tugas pelayanan di jemaat ini apapun bentuknya, secara khusus pembangunan pastori jemaat. Tuhan lihat mereka,
Biarlah apa yang mereka kerjakan, harapan-harapan mereka, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab mereka seturut cinta dan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa, jangan tinggalkan kami, Bapa. Pegang tangan kami senantiasa. Persatukan kami semua dalam cinta kasih Kristus yang menyelamatkan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Hamba Tuhan Ibu Majelis, Ibu Susdias yang sementara ini sakit, Tuhan Allah menyertai dan memberkati seluruh perjalanan kehidupannya. Sembuhkanlah beliau supaya beliau dapat datang untuk melakukan tugas-tugas pelayanan ini seperti waktu-waktu yang lalu. Bapa, bangsa dan negara ini kami serahkan untuk Tuhan. Para pemimpin kami di pusat, di daerah, di kota ini, Tuhan memberkati. Para pemimpin gereja kami, Tuhan memberkati. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Di tengah situasi dunia yang semakin hari tidak menyentuh, terjadi peperangan di sana sini, kami minta Tuhan ajar kami untuk tetap berdoa. Berdoa menyerahkan semuanya. Nyanyian dari paduan suara AMGPM Ranting Kenanga, Tuhan memberkati. Begitu juga seluruh instrumen, pemain keyboard, penata multimedia, penata sound system, dan teman-teman yang ada di Infodoc. Tuhan memberkati seluruh perjalanan kehidupan kami semua, supaya kami tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Para kolektan, singers, dan majelis bertugas, kami serahkan hidup kami untuk Tuhan. Bapa, ini hari pertama di bulan Februari. Karena itu sebagai hamba Yesus Kristus membawa umat Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, melewati perjalanan kehidupan kami di bulan Februari, dan Bapa pertibakan kami semua di bulan Maret dengan damai dan sukacita. Ada yang kami minta lebih, kami minta ampun. Namun jika itu masih berkekurangan demi hidup dan keselamatan umat Tuhan dan para pelayan, kami minta Tuhan tambahkan itu. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Kami bawa doa kami ini kepada Bapa di surga, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang berdiri. Keluar dari
pengutusan. Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Arahkanlah seluruh kehidupan saudara-saudara kepada Allah, dan terimalah janji penyertaan Tuhan Allah melalui penumpangan tangan hamba-hamba Allah ini. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat pagi menjelang siang. Shalom. Bapak Ibu disilakan duduk. Mari kita berdoa syukur. Katong pun doa syukur selesai. Untuk mengiringi jabat tangan, mohon kesediaan teman-teman dari Kantoria dan pun pemain keyboard untuk mengiring. Katong semua pun selamat kembali di tengah-tengah kehidupan keluarga katong masing-masing. Jalanilah hidup dalam kasih Kristus. Shalom.